Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Oktavian, mahasiswa Profesi Nurse tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan analisis PICOT untuk memenuhi salah satu tugas di keperawatan komunitas. Untuk judulnya yaitu pengaruh penyuluhan PHBS tentang mencuci tangan terhadap perilaku siswa kelas 5 di SDN 116240 Kampung Dalam, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu tahun 2018. Untuk penelitinya adalah Aida Yunizar dan Yana Wari Harahap. Untuk tahun terbitnya pada tahun 2019. Untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan PHBS tentang mencuci tangan terhadap perilaku siswa kelas 5 di SDN 116240 Kampung Dalam, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu tahun 2018. Untuk poin problem atau population-nya, jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental, yaitu penelitian yang menggunakan seluruh subjek dalam kelompok untuk diberikan perlakuan atau treatment, bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Dengan menggunakan rancangan One Group Pre-Test and Post-Test Design untuk mengetahui pengaruh penyuluhan PHBS tentang mencuci tangan terhadap perilaku siswa kelas 5 di SDN Negeri 116240 Kampung Dalam, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu pada bulan November tahun 2018. Untuk poin intervention, tindakan mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu gosok kedua telapak tangan, kemudian langkah yang kedua gosok punggung tangan secara bergantian, untuk langkah ketiga gosok sela-sela tangan, untuk langkah yang keempat posisi kunci tangan, kemudian untuk langkah yang kelima putar jempol ke dalam secara bergantian, kemudian untuk langkah yang keenam yaitu gosok ujung jari secara bergantian. Untuk poin comparison, yang pertama di sini ada pengaruh pemberian penyuluhan terhadap pengetahuan perilaku siswa kelas 5 tentang mencuci tangan. Hasil pretest terhadap pengetahuan siswa SD kelas 5 di SDN Kampung Dalam menunjukkan rata-rata nilai min sebesar 12,78, sedangkan nilai rata-rata post-test sebesar 294,00. Hal ini peneliti mencoba mengukur tingkat pengetahuan responden meningkat menjadi pengetahuan baik setelah diberikan penyuluhan. Hasil uji statistik bivariat dengan menggunakan Wilcoxon diperoleh adanya pengaruh pemberian penyuluhan terhadap pengetahuan siswa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value untuk pengetahuan yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu pendidikan, informasi, budaya, pengalaman, dan sosial ekonomi. Sedangkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan penyuluhan sendiri adalah pendidikan, sehingga telah terjadi hubungan timbal balik antara pengetahuan dengan penyuluhan. Kemudian hasil penelitian ini sesuai dengan Dewi Listiawati pada tahun 2013 yang membuktikan bahwa pengetahuan siswa kelas 5 tentang mencuci tangan di SDN Pangasinan 4 Kota tahun 2012 menunjukkan nilai p-value 0,000 kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ratnawati yang mengatakan ada pengaruh penyuluhan PHBS terhadap peningkatan pengetahuan siswa di SDN kelas 5 di SD Bulukantil, Surakarta menunjukkan nilai p-value-nya 0,000 kurang dari 0,05. Kemudian yang kedua itu ada pengaruh pemberian penyuluhan terhadap sikap perilaku siswa kelas 5 tentang mencuci tangan. Hasil uji statistik bivariat dengan menggunakan MC Nemar membuktikan adanya pengaruh pemberian penyuluhan terhadap sikap siswa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value untuk pengetahuan 0,000 kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil penelitian, sikap merupakan pendapat maupun pandangan seseorang tentang suatu objek yang mendahului tindakannya. Sikap tidak mungkin terbentuk sebelum mendapatkan informasi, melihat atau mengalami sendiri suatu objek, misalnya seseorang itu mendapat informasi dari penyuluhan. Berarti sikap sejalan dengan pengetahuan, yaitu jika seseorang berpengetahuan baik, maka sikap juga akan baik. Pada penelitian ini akan
sejalannya pengetahuan tingkat cukup dengan sikap yang positif. Selanjutnya, penelitian ini sejalan seperti yang dikemukakan WHO dalam Noto Atmojo tahun 2007. Salah satu strategi untuk perubahan perilaku adalah pemberian informasi guna meningkatkan pengetahuan sehingga timbul kesadaran yang pada akhirnya orang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuannya tersebut. Salah satu upaya pemberian informasi yang dapat dilakukan adalah yaitu penyuluhan. Perubahan sikap pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan keyakinan atau kepercayaan yang didapatkan dari hasil penginderaan yang salah satunya didapatkan melalui pendidikan atau proses belajar. Kemudian hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Dewi Listiawati pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa ada peningkatan sikap siswa kelas 5 tentang cuci tangan di SD Pangasinan 4 Kota Bekasi tahun 2012 dengan nilai p-value 0,001 yaitu kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ratnawati yang mengatakan ada pengaruh penyuluhan PHBS terhadap peningkatan sikap siswa di SD kelas 5 di SDN Bulu Kantil Surakarta pada tahun 2010 dengan nilai p-value-nya yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Pemberian pendidikan kesehatan tentang mencuci tangan pakai sabun meningkatkan sikap mencuci tangan responden secara maksimal. Peningkatan tersebut terbukti signifikan secara statistik. Selanjutnya pada poin outcome, berdasarkan hasil penelitian, ada pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ada pengaruh antara pengetahuan, sikap, dan tindakan dengan penyuluhan PHBS tentang mencuci tangan terhadap perilaku siswa kelas 5 di SDN 116240 Kabupaten Dalam, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu. Kemudian yang kedua, dari keseluruhan responden berjumlah 30 orang diperoleh mayoritas pengetahuan sebelum melakukan penyuluhan, pengetahuan kurang berjumlah 12 orang yaitu 40,0% dan minoritas pengetahuan baik berjumlah 7 orang yaitu 23,3%. Kemudian yang ketiga, dari keseluruhan responden berjumlah 30 orang diperoleh mayoritas sikap sebelum melakukan penyuluhan, sikap negatif berjumlah 21 orang yaitu 70,0% dan minoritas sikap positif berjumlah 9 orang yaitu 30,0%. Selanjutnya yang keempat yaitu dari keseluruhan responden berjumlah 30 orang diperoleh mayoritas tindakan sebelum melakukan penyuluhan tidak dilakukan berjumlah 20 orang yaitu 66,7% dan minoritas dilakukan berjumlah 10 orang yaitu 33,3%. Kemudian yang kelima, dari keseluruhan responden berjumlah 30 orang diperoleh mayoritas pengetahuan sesudah melakukan penyuluhan, pengetahuan baik berjumlah 22 orang yaitu 73,3% dan minoritas pengetahuan kurang berjumlah 2 orang yaitu 6,7%. Selanjutnya untuk yang kelima yaitu selanjutnya untuk yang keenam yaitu dari keseluruhan responden berjumlah 30 orang diperoleh mayoritas sikap sesudah melakukan penyuluhan, sikap positif berjumlah 23 orang yaitu 76,7% dan minoritas sikap negatif berjumlah 7 orang yaitu 23,3%. Kemudian yang ketujuh yaitu dari keseluruhan responden berjumlah 30 orang diperoleh mayoritas tindakan sesudah melakukan penyuluhan dilakukan berjumlah 26 orang yaitu 86,7% dan minoritas tidak dilakukan berjumlah 4 orang yaitu 13,3%. Berdasarkan hasil peneliti dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan nilai p-value 0,000, sikap dengan nilai p-value 0,000 dan tindakan dengan nilai p-value 0,000 terhadap perilaku siswa kelas 5 yang menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan kategori kurang. Diharapkan keluarga SD agar senantiasa menanamkan nilai-nilai PHBS kepada para anak SD untuk mencegahnya datangnya penyakit dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan sekaligus memberikan informasi seputar PHBS. Untuk poin time-nya, penyuluhan PHBS tentang mencuci tangan terhadap perilaku siswa kelas 5 di SDN Negeri
116240 Kampung Dalam, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu, dilakukan pada bulan November tahun 2018. Cukup sekian presentasi analisis P-Code dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.